dan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali yang merupakan perjumpaan terakhir kita untuk tadabbur Al-Quran di tahun 2022. Insya Allah jika Allah mengizinkan kita, kalau kita berjumpa nanti pada hari Senin yang akan datang, tanggal 2 Januari, sudah tahun 2023. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada kita lahir dan batin. Jemaah sekalian, kita akan teruskan surat 69, surat Al-Haqqah. Surat yang berbicara tentang hakikat kehidupan kita adalah nanti di sana. Sebagaimana hakikat segala sesuatu adalah Allah. Sedangkan hakikat kehidupan kita adalah nanti di sana. Jemaah sekalian, malam ini kita akan meneruskan ayat 11 sampai 20. Surat 69, surat Al-Haqqah, ayatnya 11 sampai 20. Bersama kita, siapa Ustadz kita ini, Bu Dokter? Kelihatannya belum ada ya? Belum ada, Ustadz. Ustadz kita belum ada, maka mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca Al-Quran kita. Jadi Bapak sekalian, mari kita melihat ke screen yang tidak sedang membaca dan tidak sedang memegang mushaf ataukah Al-Quran digital, maka mari kita sama-sama membaca di layar kita. Ayat 11 sampai ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna hamalnakum fil jariyah. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Wa iza nufikha fis suri nafhatun wahidah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ويومئذ وقعت الواقعة. ويومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول وأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني حسابيه صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga keterlibatan, keikutsertaan Bapak Ibu semuanya di dalam baca kitab suci Al-Quran menyebabkan Allah SWT mencatatkan, menyimpannya di dalam buku catatan Allah SWT sebagai bukti bahwa kita semuanya, Bapak Ibu semuanya adalah hamba-hamba yang berhak nanti mendapatkan tempat yang semulia-mulianya di dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana harapan kita, sebagaimana juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal abrara lafi illiyin. Kitabnya kaum al-abrar adalah berada di tempat yang disebut dengan illiyin, tempat yang paling tinggi. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Haqqah, surat yang ke-69. Al-Haqqah artinya dari kata hak, sesuatu yang sesungguhnya, sesuatu yang sebenarnya, yang asli, hak, yang benar, yang asli, yang bukan sekedar bayangan saja. Maka ini adalah surat yang ke-69, turunnya di Mekah, Makkiyah, jumlah ayat 52 ayat, berbicara tentang hakikat kehidupan, yaitu Al-Haqqah, yang terkadang diterjemahkan dengan hari akhirat. Kenapa? Karena hari akhirat itu adalah merupakan kehidupan kita yang sesungguhnya. Terakhir kemarin kita sampai di ayat yang ke-10 yang berbicara tentang Fir'aun. Fir'aun pada saat kehidupan ada pada dirinya, mengangkat dirinya Tuhan, dan satu-satunya yang dianggap sebagai berkuasa adalah dirinya sendiri. Tetapi melalui ilustrasi ini kita melihat, walaupun ini adalah merupakan patungnya saja, tapi paling tidak telah menjadi bukti bagi kita bahwa sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, bahkan pada saat itu diberikan gelar The King of King, tetapi pada akhirnya juga menjadi tidak berdaya. Karena kita ini adalah hamba yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asau rasul rabbihim. Fa'asau rasul rabbihim.
Lalu kemudian mereka pada saat itu mendurhakai Tuhannya. Asau itu durhaka. Rasul Rabbim, kepada Rasul yang datang dari Tuhan. Di dalam Al-Quran rata-rata kata Rasul itu disandarkan kepada Allah. Entah Rasulullah, atau kalau di sini adalah Rasulurab, ya, Rasulnya Tuhan. Kenapa? Karena namanya Rasul yang dibicarakan di sini adalah bukan sembarang utusan. Di dalam Al-Quran, Rasul itu juga digunakan untuk utusannya Raja Mesir ketika menjumpai Nabi Yusuf di dalam penjara. Begitu juga misalnya utusan-utusan yang lain itu juga adalah menggunakan kata Rasul. Jadi siapa saja yang menjalankan sesuatu atas perintah orang lain namanya Rasul. Nah, supaya Rasul yang kita bicarakan ini jelas, maka selalu disandarkan kepada Allah SWT. Jadi Rasulur Rabbihim sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa penyandaran kepada sesuatu menunjukkan sesuatu itulah yang menjadi sebab sesuatu yang lain itu terjadi. Jadi Rasul di sini disandarkan penyandarannya kepada Rob. Jadi artinya apa? Rob inilah yang menjadi penanggung jawab Rasul ini. Jadi artinya Rasul ini disebut Rasulnya Allah karena Allah yang memilihnya. Allah yang menugaskannya, Allah memberikan pekerjaan kepadanya. Dengan demikian, ini berlaku pada semua hal kalau dikaitkan dengan kaidah bahasa, bahwa apabila seseorang itu diangkat, dipilih oleh manusia, tentu tidak bisa disebut sebagai pilihan Allah. Kalau pilihannya manusia, kata pilihan disandarkan kepada manusia, pilihan manusia. Tidak boleh disandarkan kepada Allah karena faktanya, kenyataannya dipilih oleh manusia. Jadi kalau pilihan manusia ya pilihan manusia, bukan pilihan Allah. Kalau Rasul manusia ya Rasul manusia, Rasulun Nas, bukan Rasul Rabb, bukan Rasulnya Tuhan. Nah begitulah seterusnya apa saja, termasuk misalnya penguasa, khalifah. Ya tidak bisa disebut khalifah Allah kalau yang pilih manusia. Tidak bisa dikatakan khalifah Allah, apalagi yang memilih adalah dirinya sendiri. Jadi tidak bisa disebut dengan khalifatullah fil ard. Disebut khalifatullah fil ard apabila disandarkan kepada Allah. Fa'adahum azatan rabiatan. Karena mereka durhaka kepada Tuhan, kepada Rasul Tuhan, maka kemudian Allah SWT akhazahum, memberikan kepada mereka hukuman akhzatan rabiatan, yaitu hukuman yang rabiah, yang berlipat, dari kata riba, berlipat. Jadi Allah berikan kepada hukuman yang berlipat. Nah, jelas sekali timbul pertanyaan, apakah semua kejadian yang menimpa manusia disebut sebagai hukuman? Jawabannya tidak. Hukuman Allah itu disebut hukuman atau azab apabila dari arah yang tak terduga. Kalau banjir di musim hujan itu terduga karena namanya musim hujan. Kalau kebakaran hutan di musim kemarau itu wajar karena itu terduga namanya. Itu terduga. Yang disebut dengan azab Allah itu tidak terduga. Seperti contohnya misalnya pasukan bergajah dihancurkan oleh burung-burung, itu kan tidak terduga. Mana bisa burung-burung mematikan gajah-gajah, itu tidak bisa. Nah, jadi ketika pasukan bergajah dihancurkan oleh burung, itu adalah mukjizat. Seperti itu. Jadi selalu namanya hukuman itu atau mukjizat itu tak terduga. Dalam Al-Quran dikatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidrajkan mereka dari ilmu, dari pengetahuan yang tak mereka sangka. Kalau misalnya terjadi gempa bumi di sepanjang pertemuan bagian-bagian bumi, ya itu adalah wajar karena itu namanya dilewati yang disebut dengan sesar bumi ataukah tempat terjadinya gempa, baik itu gempa tektonik ataupun vulkanik. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 11. Ini cuma sekian berbahagia berbicara tentang umatnya Nabi Nuh, ya, umatnya Nabi Nuh. Jadi ini adalah ilustrasi, tapi memang ada sekarang ada yang bikin gambarnya prototipenya, yaitu perahunya Nabi Nuh. Di perahunya Nabi Nuh perkirakan besar sekali pada saat itu, lalu kemudian menjadi alat untuk mengangkut orang-orang dan hewan-hewan pada saat itu.
Inna lamma togal ma'u, sungguhnya lamma tatkala togo, ya, togo tatkala, togo ini ingat kita pembahasan sebelumnya tagut, ya, togo itu artinya naik, angkuh. Jadi di sini artinya tatkala air pasang, ini kan di belakangnya air, alma. Jadi kan tidak mungkin air angkuh. Ini kan secara bahasa ini togo alma'u, ya. Maka tatkala air angkuh, tatkala air togo tentu bukan. Jadi maksudnya di sini adalah naik, pasang. Terjemahnya bagus nih, pasang. Nah, jadi jemaah sekalian, artinya kalau kita togo itu artinya keakuan kita naik, ya, kita naik, kita merasa saya lah, itu namanya togo. Nah, di sini karena dikaitkan dengan air, tentu bukan angkuh, bukan arogan, bukan sombong, karena tidak ada air yang sombong, tidak ada air yang arogan. Yang benar adalah air itu naik, ya, tinggi sekali. Togo al-ma'u. Hamalnakum fil jariyah. Lalu kemudian Allah mengatakan, kami mengangkut kalian. Jadi penjelasan ayat ini adalah bahwa kita-kita ini adalah orang-orang yang luput dari orang yang dibinasakan pada saat itu. Karena kumnya di sini adalah tentu harusnya bukan hanya kepada orang tertentu, tapi semua yang merupakan anak cucu daripada manusia yang diselamatkan di perahu Nabi Nuh pada saat itu. Jadi kumnya di sini adalah kepada kita semuanya. Jadi harusnya kita bersyukur kita ini masih hidup. Artinya orang-orang yang tidak naik di atas perahu pada saat itu, maka terputuslah keturunannya. Terputuslah zuriatnya, tidak ada lagi zuriat mereka. Jadi kita-kita yang ada sekarang adalah zuriat, keturunan dari orang-orang yang beriman dan naik dengan sukarela di atas perahu Nabi Nuh. Ini harusnya kita pertahankan sampai sekarang. Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum, kami angkut kalian fil jariyah, di sebuah kendaraan yang bergerak. Jariyah ini dari kata bergerak sebetulnya. Ingat amal jariyah. Ya, jariyah itu dari sini. Ya. Jadi jariyah itu sesuatu yang bergerak terus-menerus. Ya, jadi jariyah itu bergerak. Jadi kita diangkut pada suatu kendaraan yang bergerak. Karena yang namanya perahu pada saat itu tentu bergerak terus. Entah karena ombak, entah karena arus, dan sebagainya. Yang pasti pada saat itu kapalnya Nabi Nuh belum punya mesin, belum pakai engine, belum pakai alat-alat pendorong yang dibuat oleh manusia. Pasti pada saat itu mengapung begitu saja. Nasib kapalnya tergantung kepada kehendak Allah melalui ombak dan arus laut. Jadi inna lamma togal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kami angkut kalian di dalam kendaraan yang membawa kalian bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain sampai pada saatnya air itu surut. Jadi kata-kata jariyah di sini. Amal jariyah artinya amal yang menarik. Amal yang menggerakkan kita. Jadi harusnya yang namanya amal jariyah itu harusnya kita sudah meninggal dunia, tapi kita seakan-akan masih hidup. Jariyah namanya. Misalnya kita mengajari orang pengetahuan. Misalnya sholat. Maka ketika kita meninggal dunia kan tidak ada kewajiban sholat dan tidak mungkin lagi sholat karena tubuh kita sudah hancur dimakan tanah. Tetapi ketika orang yang kita ajari tadinya itu sholat, maka kemudian ketika yang bersangkutan sholat, kita seakan-akan hidup dan masih sholat, yaitu yang mengajari orang tersebut sholat ketika masih di dunia. Jadi itu namanya jariyah, menggerakkan kita seakan-akan masih hidup. Masih mendapatkan limpahan gerak amal tersebut selama-lamanya, selama masih ada manusia yang terus-menerus meregenerasi dan mendelegasikan apa yang kita ajarkan tersebut. Bapak sekalian perhatikan ini orang ini bukanlah orang Islam, ini adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi pun juga baca kitab suci. Dan Bapak Ibu lihat wajahnya kelihatan sekali kalau sangat khusyuk dalam membaca kitab sucinya. Ya. Jadi sebelum dia baca kitab sucinya, dia cium juga, sama dengan kita. Dia cium kitab sucinya, diletakkan di wajahnya seperti ini. Ya. Habis itu baru kemudian dia membacanya, baca Tauratnya. Jadi ini adalah orang Yahudi. Nah, kita berharap jemaah sekalian berbahagia, kitab suci apapun yang kita baca, kalau tidak mengalami proses pemaknaan nantinya,
ya nanti akan terjadi seperti agama-agama samawi sebelumnya. Karena kita lihat ini adalah agama Yahudi, baca kitab suci Taurat juga. Tapi apa masalahnya kira-kira? Masalahnya ialah ketika Nabi Isa datang, hanya karena Nabi Isa itu tidak punya ayah, maka mereka menyebutnya bukan Nabi. Mereka menyebutnya sebagai manusia yang justru lahir dari ayah yang tidak diungkapkan oleh Maryam, seperti itu. Kesimpulannya menuduh Maryam melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Sehingga kemudian terjadilah pada saat itu perpisahan antara Yahudi dan orang Nasrani. Karena Nabi Isa sendiri diutus di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah orang yang beragama Yahudi, dan Nabi Isa sendiri adalah Bani Israel juga, maksudnya anak keturunan dari Nabi Yakub juga. Tetapi pada faktanya sekarang terbagi dua, ada Nasrani, ada Yahudi. Ya. Kita lihat yang Nasrani biasanya kebanyakan di luar daripada Bani Israel. Kalau Bani Israel secara ras kebanyakan beragama Yahudi. Ya. Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyatun. Jadi Allah mengatakan kasus seperti tadi perahunya Nabi Nuh yang mengangkut manusia dan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan dengan syarat penumpang itu, lalu kemudian selamat semuanya, lalu kemudian manusia berketurunan lagi, beregenerasi lagi. Nah, anak kita ini adalah generasi yang selamat dari perahu tersebut. Allah mengatakan kenapa tidak semuanya dibinasakan? Alasan pertama tentu karena tidak semua durhaka. Ada yang tidak durhaka yang ikut bersama dengan Nabi Nuh. Satu. Yang kedua, dengan adanya yang selamat, maka kemudian yang selamat inilah meneruskan cerita tentang kemanusiaan kita. Yang selamat inilah yang kemudian akan selalu mereverse kepada kejadian itu sebagai pelajaran. Maka dikatakan di sini, linaja'alaha lakum. Kami menjadikan peristiwa itu, haknya di sini adalah peristiwa tadi, ya. Lakum untuk kalian, siapa kalian? Ya kita semuanya. Sebagai tazkirah, sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Jadi itu adalah sebagai pelajaran bagi kita. Wa ta'ayyaha, dan supaya kita selalu memperhatikannya, mencermati. Ya, wa ta'ayyaha. Ya, jadi kita selalu memperhatikannya. Kita selalu harus kita harus mencermatinya. Ya. Kita harus selalu mencermatinya. Ta'ayyaha. Uzunun wa'iyatun. Selalu mencermatinya dan memasang telinga. Kalau di kita biasanya mendengar dengan baik itu artinya memasang telinga. Ya. Wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Kita selalu memperhatikannya dengan telinga yang terbuka. Ya, dengan telinga yang terpasang dengan baik. Jadi pelajaran ini harus kita dengarkan. Uzunun telinga. Kemudian fungsi daripada uzun itu adalah sama pendengaran. Nah, pendengaran inilah yang mengirim informasi masuk ke dalam akal pikiran kita untuk kita mengambil pelajaran di sana. Apabila hanya berhenti pada uzun, pada telinga, dan tidak terkirim sebagai pendengaran masuk ke dalam akal pikiran kita atau otak kita, maka tidak akan menjadi pelajaran. Itu hanya akan menjadi nyanyian merdu saja. Hanya akan menjadi hafalan-hafalan yang indah saja. Seperti itu, hanya menjadi berhenti pada harapan-harapan mendapatkan pahala saja dari setiap huruf yang kita baca. Agama lebih dari itu. Kitab suci melampaui itu semuanya. Kitab suci membawa pesan. Dan pesan itu berada di balik huruf-huruf yang kita baca. Supaya kita bisa menikmati makna-makna setiap huruf dan kata yang kita baca. Nah, pada saat kita membacanya, kita harus pasang kuping baik-baik, menangkapnya, memahaminya dengan cara tersimpan di dalam benak untuk kemudian berubah menjadi perbuatan atau amal. Jadi ta'iyyaha wa'iyah. Jadi kata wahiyah. Wa'iyah. Wa'iyah di sini dari kata ta'iyah sama juga, ya. Jadi kita harus memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kitab suci ini harus kita perhatikan, ya. Jadi isi daripada kitab suci yang berisi cerita-cerita juga supaya kita bisa mencermati. Supaya kita bisa menyimak. Dan ini menunjukkan bahwa isi Al-Quran atau isi kitab suci itu adalah pelajaran yang sangat penting.
Karena ini dibicarakan di sini. Ingat tadi kasus Fir'aun, kasus Nabi Nuh, dibicarakannya di mana? Di dalam kitab suci Al-Quran. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh kalau tidak diceritakan dalam kitab suci. Kita tidak akan tahu secara rinci apa yang terjadi pada Fir'aun seandainya tidak melalui kitab suci. Mungkin saja kita tahu cerita Fir'aun tanpa kitab suci, tapi sangat mungkin sudah diselewengkan oleh para penulis versi Fir'aun, penulis bayaran Fir'aun. Karena sejarah itu tergantung siapa yang menuliskannya. Dan yang menuliskan itu kebanyakan dulu yang dekat kepada pusat-pusat kerajaan. Itulah sebabnya ada kata-kata sejarah itu dari kata history. Sejarah itu dari kata history. Story, asal katanya story, cerita. History, ceritanya. Ya, ceritanya siapa? Ceritanya penguasa pada saat itu. Jadi history artinya apa? Story-nya penguasa pada saat itu. Ya, jadi his-nya itu adalah rajanya, the king. Jadi the king story, ya, ataukah sejarahnya raja, ya, pada saat itu. Kenapa? Karena rajalah yang memiliki ilmuwan pada saat itu, dan pada saat itu membaca, berilmu, belum menyebar ke seluruh penjuru. Kebanyakan ilmuwan, orang berpendidikan biasanya berpusatnya di sekitar istana, dan tidak sedikit di antara mereka hidup dengan bayaran-bayaran dari penguasa atau yang duduk di istana pada saat itu. Nah, oleh sebab itulah sejarah terkadang diputarbalikkan. Yang baik diburukan, yang buruk dibaikkan. Yang pengkhianat dijadikan pahlawan, yang pahlawan terkadang dicap sebagai pengkhianat. Nah, oleh sebab itulah Al-Quran membicarakan ini supaya apa? Supaya cerita yang sesungguhnya kembali kepada realnya. Jadi cerita Nuh yang sesungguhnya kembali kepada realnya. Cerita Nabi Musa dan Fir'aun yang sesungguhnya kembali kepada realnya. Seperti itu. Jadi dikatakan, linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha uzun wa'iyah. Jadi kami jadikan itu sebagai pelajaran bagi manusia, bagi kalian, dan hendaklah supaya benar-benar jadi tazkirah, hendaklah memasang telinga, memasang kuping baik-baik pada saat kita membacanya, agar kita bisa mengetahui rahasia-rahasia yang berada di balik huruf-huruf dan kata-kata yang digunakan oleh kitab suci tersebut. Cuma sekalian, kenapa kita harus berhati-hati? Karena kehidupan ini akan berakhir. Dunia ini adalah relatif. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah fana. Dan pada saatnya akan binasa. Jelas sebagai Al-Quran menyebut pada saat kiamat itu dengan ditiuplah sangkakala. Sangkakala diartikan biasa dengan trompet raksasa. Nah, ini kita berikan gambar trompet supaya Bapak bisa lihat bahwa yang namanya trompet itu adalah alat musik tiup. Jadi ditiup. Nah, jadi yang namanya trompet itu ditiup. Jadi suaranya tergantung daripada tiupannya si Bapak ini, tiupannya nih, ya. Kalau tidak ditiup, ya tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang faidza nufikha fis-sur. Maka apabila ditiup fisur ini, sur ini adalah diartikan dengan sangkakala. Sangkakala biasa diartikan dengan trompet gede. Ya, walaupun bisa juga mungkin diartikan dengan sangkala sebagai sang waktu. Karena artinya apa? Ruang dan waktu ini kan ibarat balon, ya, ibarat balon, bagaikan balon. Nah, ketika dia ditiup terus, dia akan meletup. Nah, alam semesta ini pertamanya adalah ledakan, Big Bang. Nah, dia berkembang terus seperti balon yang ditiup. Nah, pada saat akan binasa, pada saat akan kiamat, maka apa yang dilakukan? Itu tadi disebutkan dengan ditiuplah sangkakala. Faidza nufikha fis-sur. Maka tatkala sangkakala itu ditiup ataukah trompet itu ditiup, nafhatan, satu kali tiupan. Jadi satu kali tiupan. Jadi satu kali tiupan itu menunjukkan kiamat. Tiupan kedua menunjukkan kebangkitan. Intinya kita bicarakan kenapa menggunakan kata-kata nufikha ditiup. Ya. Karena tiupan itu menunjukkan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara yang meniup dan yang ditiup. Jadi selama itu terjadi bunyi trompet, maka selama itu juga terjadi tiupan. Dan tiupan yang menyebabkan menggelegarnya bunyi dan kemudian menghancurkannya, binasakannya alam semesta. Karena alam semesta yang kita lihat besar ini ternyata menurut para ilmuwan ya tidak lebih seperti balon tadi yang ditiup.
Begitu dia ditiup tambah keras sampai pada tingkat daya tahan semesta itu tidak kuat lagi, seperti balon yang tidak kuat lagi menahan tiupan, maka yang terjadi adalah meledak. Kalau yang pertama meledaknya adalah karena muncul, berkembang, maka sekarang meledaknya karena kehabisan tenaga dan energi. Sehingga yang pertama disebut dengan Big Bang, bermula, dan yang terakhir disebut dengan Big Crunch, berakhir. Jadi faidza nufikha fis suri nafhatun wahidatun. Jadi pada saatnya sang waktu akan ditiup, akan dihilangkan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan kalau waktu dan ruang dihilangkan. Kita sekarang ini kan tidak pernah secara fisik ya, tidak pernah terpisah dari ruang dan waktu. Pada saat kita sekarang ini mendengarkan ceramah, ataukah tafsir, ataukah tadabbur, saya juga yang sedang menyampaikan tadabbur ini, pasti sama-sama kita berada di ruang tertentu dan di waktu tertentu. Ya, ulangi lagi, kita selalu berada pada ruang tertentu, entah ruangnya itu di bilik tidur kita masing-masing, di bilik tamu kita masing-masing, atau di bilik belajar kita. Pokoknya kita ada ruang. Entah di rumah, entah di luar, entah di kantor, ada ruang. Yang kedua, ada waktu. Ada waktu. Walaupun waktu berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Kalau waktu berbeda maksudnya di sini selisih 1 jam, 2 jam. Di tempat lain masih malam, di tempat lain sudah pagi. Tetapi tetap semuanya berada dalam waktu. Pagi dan petang itu adalah hanya posisi perputaran bumi terhadap matahari saja. Tetapi entah siang atau malam, semuanya berenang-renang dalam apa yang disebut dengan waktu. Ketika kita berbicara tentang dunia, kita bicara tentang ruang dan waktu, space and time. Jadi ketika kita berbicara tentang dunia, kita tulis di sini dunia, ya. Alam dunia. Maka yang kita bicarakan itu apa? Adalah tentang ruang dan waktu. Kita bicara tentang dua hal. Ruang dan waktu. Ya. Space dan time. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba bayangkan kalau dua ini kita hancurkan. Ini kita hancurkan, ini kita hancurkan. Masih adakah dunia ini? Jawabannya juga tidak ada. Karena bayangan kita, imajinasi kita tentang dunia adalah dibentuk oleh ruang dan waktu. Otomatis ketika ruang dan waktu ini kita hancurkan, maka dunia juga menjadi tidak ada. Nah, ketika ruang dan waktu kita hancurkan dengan kata-kata nufikha fis sur ini, maka kemudian dunia juga menjadi tidak ada. Ketika dunia menjadi tidak ada, apakah ketiadaan muncul? Tidak mungkin. Tidak mungkin ketiadaan, karena ketiadaan itu tidak ada. Ketiadaan itu ya tiada. Namanya ketiadaan tidak ada. Jadi ketiadaan tidak ada. Dan tidak ada, tidak bisa dibicarakan. Lalu apa yang terjadi setelah alam dunia? Nah, nanti disebut dengan alam akhirat. Kenapa akhirat? Akhirat artinya di balik dunia. Karena dunia artinya apa? Di awal. Yang dekat. Ya. Jadi kalau kita kalau kita berjalan ya, kita berjalan dari sini ke sini, ya sorry, kita pakai yang putih. Ya. Kalau kita berjalan dari sini ke sini, kita ada di sini, ya ini namanya awal nih. Ini namanya akhir di sini. Kita akan bergerak menuju ke sini, akhir. Ya, ini akhir. Ya. Jadi kita ada di awal sini, awal dan akhir. Nah, awal ini adalah dekat. Kenapa? Karena kita ada di sini. Dekat itu ukurannya kita. Kamu gitu. Jauh itu ukurannya kita. Di depan kita sebut dengan jauh. Jauh itu adalah akhir. Di akhir sana, di ujung. Nah, jadi kata awal dan akhir, atau kata dunia dan akhirat, itu sebetulnya satu garis lurus. Ya. Ketika kita sekarang ada di dunia, maka kemudian kita menyebut ini dekat. Nah, ini jauh. Nah, pertanyaannya lah, kita ada di sini karena kita berada dalam ruang waktu. Ketika ruang waktu ditiadakan, otomatis kesadaran kita akan di sini dan kini menjadi hilang juga. Lalu apa yang terjadi? Otomatis pindah ke sini. Ya, seperti itu. Maka kita akan berada di akhirat. Faidza nufikha fis suri nafhatun wahidatun. Maka ingatlah tatkala sangkakala itu ditiup pada tiupan yang pertama. Ya. Nah, ini yang kurang lebih terjadi ya. Ini adalah ilustrasi saja, Pak Bu sekalian.
Ilustrasi bahwa semuanya akan binasa, akan hancur. Ya kenapa? Karena memang semuanya awalnya tidak ada. Ya, kemudian sekarang tersusun dengan baik, murakab. Ya, begitu salah satu konstruksinya dihilangkan, semuanya runtuh. Bapak Ibu pasti biasa melihat domino, ada namanya domino efek domino. Ya, apa itu efek domino? Kalau satu di bagian depannya diangkat, dijatuhkan, semua yang lain di belakang ikut jatuh. Jadi kalau ada 1000 kartu yang kita deret menjadi deretan barisan domino, kartu domino, begitu yang di depan kita jatuhkan, semua yang di belakang ikut jatuh. Begitulah juga dengan alam semesta, satu bagiannya saja Allah geserkan, maka semuanya akan menjadi bergeser dan kemudian menjadi hilang strukturnya, hilang konstruksinya. Begitu konstruksi dan strukturnya hilang, yang konstruksi dan struktur itu adalah terdiri daripada ruang waktu, maka otomatis alam dunia juga menjadi tidak ada tadi. Alam dunia menjadi tidak ada. Seperti kita lihat ini. Wahumilatil ardu wal jibalu. Lalu kemudian humilat. Humilat itu dari kata hamala, itu diangkat. Hamil. Maka humilatil ardu wal jibalu. Perhatikan ya sekalian, ini adalah bentuk pasif. Humilat. Bentuk majhul. Ketika bentuknya pasif, maka ini yang seharusnya menjadi objek, sekarang menjadi pelaku. Namanya naibul fa'il. Ini namanya fa'ilnya. Fa'il pengganti namanya naibul fa'il. Kenapa? Karena kalau diangkat itu tidak jelas. Diangkat. Ya, siapa yang mengangkatnya? Diangkat. Misalnya dilempar batu. Siapa melemparnya kan tidak ketahuan. Anjing itu dilempar batu. Nah, cuma yang dibicarakan anjing yang dilempar. Siapa melemparnya? Tidak jelas. Nah, itu namanya dilempar batu. Jadi anjing di situ apa? Sebagai objek tapi sekaligus pelaku. Namanya pelaku pengganti kalau bahasa Arabnya naibul fa'il. Makanya dia dhamma di sini, dhamma. Ya. Jadi humilatil ardu wal jibalu. Maka diangkatlah ya, atau diangkutlah. Ini angkat diangkut bisa. Ingat karena humilat itu kan diangkat ya. Diangkut ya bisa. Humilat al ardu wal jibalu. Apa artinya diangkat sih? Diangkat kemana? Tadinya dibawa terus diangkat kemana? Namanya diangkat itu kan Pak Ustaz ya. Pak Ustaz ulangi lagi. Karena namanya diangkat itu tadinya dibawa di lantai, kita angkat ke atas. Diangkat namanya. Ya. Tadinya di atas meja kita angkat untuk masuk ke dapur itu piring misalnya. Nah pertanyaannya lah di mana posisinya bumi dan langit dan gunung kok tiba-tiba diangkat? Diangkat kemana dan dari mana? Ya. Jadi Mas Kesel kata-kata diangkat di sini artinya apa? Hilang. Lalu kemudian muncul step tahap level berikutnya. Itu namanya diangkat. Ya, jadi kita diangkat. Jadi wahumilatil ardu wal jibalu. Bumi yang kita sebut tadi bumi dan gunung-gunung tiba-tiba berubah semuanya. Terangkat kemudian menjadi alam berikutnya. Wahumilatil ardu wal jibalu. Bisa juga bermakna bahwa bumi dan gunung-gunung semuanya menjadi binasa. Bisa seperti itu. Kata binasa di sini artinya statusnya sebagai penghuni alam ruang waktu menjadi tidak ada. Faduk kata dakatan wahidatan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Begitu diangkat dari ruang waktunya, maka kemudian hilang, hancur, binasa, fana, duk kata. Lalu kemudian duk kata, ya, dihancurkanlah dakatan dengan satu kali saja. Jadi satu kali saja hancur, hilang. Ya. Jadi semuanya menjelaskan bahwa bumi dan langit, bumi dan gunung-gunung yang kita sebut dengan alam benda, alam materi ini adalah hakikatnya tidak ada. Karena begitu menggunakan kata diangkat, maka kemudian menjadi hilang semuanya. Duk kata dakatan wahidatan. Ini perhatikan ya Mas kalian dari sisi bahasa ya. Ini matnya ini menunjukkan dua ya. Ini musanna. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, kan begitu. Jadi ini satu pelakunya, kedua adalah ini ya. Pertama al-ardu, yang kedua adalah jibalu, keduanya bumi dan langit, gunung. Ya. Duk kata semuanya menjadi hancur. Ya. Jadi duk kata dakatan wahidatan. Hancur dengan satu kali saja, kehancuran yang pertama dan hilang. Wahumilatil ardu wal jibalu duk kata dakatan wahidatan. Apa yang kita sebut dengan kereta, mobil, permata, berlian, emas, dan berbagai macam hal-hal berharga lainnya, di manakah tempatnya? Di bumi.
atau di gunung. Dan kalau wadahnya saja bumi dan gunung akan binasa, apalagi kalau benda-benda yang diwadahi oleh bumi dan gunung itu seperti emas, berlian, mutiara, dan sebagainya. Semuanya akan menjadi tidak ada. Jadi hakikatnya Pak, dukkata dakkatan wahidatan. Satu kali saja kata hilang maka hilang. Sebagaimana di awal, satu kali saja Allah berkatakan kun, maka semuanya menjadi ada. Kun fayakun. Nah, ketika Allah yang menghilangkan semuanya, maka satu kali tiup, nufikha fisuri wahidatan. Semuanya menjadi dukkata dakkatan wahidatan juga. Semuanya tidak ada. Nah, jadi inilah jemaah sekalian menjelaskan tentang bahwa dunia bukan hakikat. Lalu kalau begitu di mana hakikat? Alam akhirat. Ya, makanya sebenarnya al-haqqa adalah akhirat. Karena dunia bukan hakikat, dia hilang, dia binasa. Ini masih ilustrasi dari tadi. Ya, ini adalah ilustrasi ketika misalnya satu planet menabrak planet yang lain, satu bola satelit atau bola bumi, bola orbiter menabrak bola orbiter yang lain, lalu kemudian yang ada adalah seperti kita lihat cahaya, api. Dan apa artinya api itu? Ya kehancuran. Cobalah menyalakan api, kemudian lama-kelamaan yang dibakar itu hilang, apinya ditiup hilang juga. Jadi kebinasaan. Fayauma izin waqa'atil waqi'atu. Maka pada saat itu ketika ditiupkan tadi sangkakala satu kali, padu kata dakatan wahidatan, maka itu hanya terjadi sekali saja. Fayauma izin waqa'atil waqi'ah. Terjadilah suatu kejadian, peristiwa apa yang menyebabkan tersingkapnya alam berikutnya, yaitu alam dunia. Alam akhirat. Jadi ketika alam dunia ditiadakan, alam ruang waktu ditiadakan dengan hanya satu kali tiupan saja, maka semua yang kita sebut dengan dunia, semua yang kita sebut dengan materi, semua yang kita sebut dengan alam rupa, yang tadi dengan berbagai macam hiasan-hiasannya, berlian, mutiara, intan, dan sebagainya, begitu semuanya hilang, binasa dakkata dukkatan wahidatan, maka ketika itu semuanya hilang, maka tabir, tirai menjadi hilang terangkat. Maka apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan di balik itu, dan ternyata di balik itu bukan ketiadaan. Di balik itu ternyata adalah hakikat kehidupan. Al-haqqah wa mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Makanya ditanya seperti itu. Jadi ini sebetulnya caranya Allah menjelaskan bagaimana al-haqqah itu muncul. Makanya 3 kali al-haqqah, satu kata. Al-haqqah. Terus bertanya, wa mal haqqah? Apa itu al-haqqah? Ditanya, apa itu al-haqqah? Apa itu al-haqqah? Terus kemudian Allah bertanya lagi, wa ma adraka mal haqqah? Apa pengetahuan kamu tentang al-haqqah itu? Nah, di sini diceritakan bahwa al-haqqah itu muncul ketika semuanya dibinasakan. Ketika semuanya dibinasakan, fayauma izin waqa'atil waqi'ah. Makanya ini kita temukan ayat ini pada ayat 2 juga, ayat 3. Coba kita lihat, ini 16 ya, kita pindah ke sini. Nah, begitu muncul sini, ya. Jadi kita lihat di sini dulu, ya. Al-haqqah, mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah, kadzdzaba samudu wa adun bil qariyah. Ya, jadi bil qariyah. Apa itu al-qariyah di sini? Ya, kejadian juga, mengejutkan. Ya, kejadian yang mengejutkan. Jadi kejadian yang menggemparkan ini atau mengejutkan inilah yang kemudian di sini disebut dengan al-waqi'ah. Makanya di dalam Al-Quran juga hari kiamat disebut dengan al-waqi'ah. Begitu. Kita pindah lagi ke ayat berikutnya. Jadi fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada saat itu terjadilah kejadian itu. Waqa'atil waqi'ah. Wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Insyaqqatis sama. Ini kata-kata sama tunggal, berarti yang dekat sini, yang tempat bumi dan gunung tadi tersimpan. Ruang. Ya. Wan syaqqatis sama, begitu tadi ditiupkan sangkakala, lalu kemudian ruang dan waktu, kita artikan ini dengan sama dengan ruang. Wan syaqqatis sama, maka ruang ini tiba-tiba terbelah. Apa arti terbelah? Hilang. Wan syaqqatis sama. Ketika dia terbelah kan berarti jadi ruang. Iya. Coba kalau kita punya kalau kita misalnya Bapak Ibu sekalian bayangkan di sini nih, ya.
Bayangkan di sini kita punya tempat yang luas, ya, seluas ini, ya, yang tak terbatas, ya. Anggaplah ini tempat tidak terbatas. Lalu kemudian kita bikin bilik di sini. Kita bisa bikin bilik di sini, ya. Kita bikin bilik di sini, ya. Nah, jemaah sekalian, apa yang terjadi ketika ini kita hancurkan? Ya, ini kita hancurkan barang ini. Ya, yang ada adalah tidak hilangnya batasan-batasan, kan? Berarti begitu kita hancurkan ini, ya, kita hancurkan ini, kita hancurkan ini, kita hancurkan ini, kita hancurkan ini, batasan-batasan ini menjadi tidak, apa yang terjadi? Yang terjadi kembali kepada ketidakberbatasan, kembali kepada tidak berbatas, tidak ada limitnya lagi, ya, tidak ada. Ini kan yang membatasi kan ini nih, batasi. Batas yang berada dalam batas-batas inilah yang disebut dengan ruang. Ketika batas-batas ini dihilangkan, ya tidak ada ruang. Seperti itu jemaah sekalian. Maka ketika kita hilangkan semuanya, ya, kita hilangkan seperti ini, maka coba kita lihat, tiba-tiba semuanya menjadi kembali kepada semula ini, hilang. Ya. Nah, semuanya menjadi hilang lagi. Nah, seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Maka fayauma idzi waqatil waqi'a wan syaqqatis sama, maka terbelahlah. Apa artinya terbelah? Hilang. Fahiya yauma idzin wahiyah. Dan pada saat itu kita lihat bahwa ternyata alam materi itu adalah alam yang lemah. Jadi wahiyah di sini artinya alam materi, alam samain. Yang tadi mengakomodasi, yang tadi menampung apa yang disebut dengan al-ardu wal jibalu. Yang menampung bumi dan gunung-gunung. Kemudian kita sebut dengan langit penampungnya, ternyata lemah sekali. Karena satu kali tiup semuanya menjadi hilang. Fani wan syakkatis sama, begitu ruang menjadi pecah, ruang menjadi runtuh, maka pada saat itu kita menyadari bahwa ternyata langit dan bumi ataukah ruang dan waktu, wah, ya lemah sekali. Maka apa artinya ketika kita mendahulukan kepentingan dunia daripada akhirat, kita tertipu oleh sesuatu yang sangat lemah, seraya meninggalkan sesuatu yang sangat kuat, yang sangat kukuh. Ini adalah ilustrasi malaikat-malaikat. Jadi ketika alam dunia sudah hilang, alam materi, alam rupa, maka kita masuk pada alam non-materi, alam malakut namanya. Ya. Makanya jemaah sekalian, alam malakut itu atau malaikat terkadang dibayangkan dengan sayap sebetulnya. Kenapa? Karena sayap itu menyebabkan dia bisa terbang kemana-mana, tak terbatas. Makanya di antara hewan-hewan yang paling dikdaya itu sebetulnya adalah burung. Karena burung tidak bisa dimakan oleh harimau. Kenapa? Harimaunya nggak bisa terbang. Begitu harimau makan burung, burungnya terbang, nggak terjangkau. Seperti itu. Nah, jadi malaikat terkadang diartikan dengan punya sayap. Kenapa? Karena kata-kata terbang itu menunjukkan meninggalkan satu benda menuju kepada yang lain. Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat. Wal malaku ala arja'iha, berada di penjuru-penjurunya. Artinya apa, Pak Bos sekalian? Begitu runtuh ruang waktu, maka otomatis kita masuk kepada alam berikutnya, namanya alam malakut, yang dihuni oleh malaikat-malaikat. Kata-kata penjuru-penjurunya menunjukkan tidak ada batas ruang waktu di sana. Wa yahmilu arsya rabbika. Malaikat-malaikat ini sudah langsung terkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yahmilu, membawa. Ya, tadi ingat dipikulkan, dibawa, humilat tadi. Wa yahmilu arsya rabbika, dia memikul arasy daripada Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa itu arasy Tuhan? Ya. Kita boleh berkata arasy Tuhan adalah yang entah di mana, tetapi kita pernah mengatakan bahwa yang menyadari Tuhan itu adalah diri kita, jiwa kita, nafsu kita. Sehingga bisa kita artikan arasy Tuhan itu adalah diri kita, jiwa kita. Sehingga begitu tubuh dan dunianya ini sudah binasa, yang tersimpan, yang tersisa adalah jiwa kita. Dan ternyata kita baru menyadari, ternyata jiwa kita luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah arasy Tuhan dan dipikul oleh malaikat-malaikat. Wal malaku ala arjaiha yahmilu arsya rabbiha. Artinya kita bersyukur. Ternyata di dalam diri kita ada malaikat. Bukan hanya malaikat, dalam diri kita ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan, dalam Al-Quran dikatakan,
kad karramna bani Adam. Kami memuliakan anak cucu Adam. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan anak cucu Adam mulia? Kita sudah banyak sekali dan sering mendengarkan ayat ini, kad karramna bani Adam. Dan kita bertanya, apakah kemuliaannya Adam? Kita katakan lebih mulia daripada hewan. Kita tanya lagi, apa yang menyebabkan manusia lebih mulia daripada hewan? Ya. Ternyata sederhana, yaitu bahwa hakikat manusia itu adalah bahwa dirinya adalah merupakan arasy Tuhannya yang eksistensinya dalam diri kita selalu dibawa oleh malaikat. Wal malak wala arjaya yahmilu arsyarat bika. Maka karena Nabi Muhammad kita adalah fitrah sejati, maka dikatakan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsyarat bika fawqahum, di atas mereka. Jadi kata-kata fawqahum di sini artinya manusia itu lebih mulia dari malaikat, ini fawqahum. Malaikat memikul di atas mereka, ini fawqahum. Kalau di atas mereka, maksudnya berarti di mana posisinya? Ya tentu jemaah sekalian serba kita manusia lebih tinggi daripada malaikat itu. Ya. Kenapa? Karena dipikul. Ya. Yauma izin samaniyatun. Pada saat itu dipikul oleh apa? Samania, 8 malaikat, bukan orang ya. Ini adalah samania itu 8. Ya. Jadi dipikul oleh kaum di atas siapa? Di atas manusia. Dia apa? Arasy Allah. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia menunjukkan kemuliaan manusia. Kenapa menggunakan kata 8 di sini? Ya. Kenapa menggunakan kata 8? Jadi jemaah sekalian berbahagia karena sisi manusia itu sebetulnya 8. Kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Ya. Makanya sekalian berbagi tambah lagi kalau kita lihat tadi sudut-sudut kayak kotak tadi itu 8-nya semuanya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita artikan bahwa seluruh penjuru malaikat 8 sisi. Ya. Fauqahum yauma idzin samaniyatun. Ya. Jadi ada 8 malaikat yang ikut memikul di sana, dan bisa juga diartikan kata samania di sini menunjukkan melampaui. Kenapa? Karena biasanya kalau alam itu alam samawati langit dan bumi biasanya disebut dengan 7 saja kan, 7 lapis. Ya. 7 lapis. Sedangkan di sini adalah 8. Ya. Jadi kalau kita bicara yang lain adalah 7. Jadi kalau dikatakan 8 kan berarti dia sudah melampaui daripada 7. Ya, seperti itu. Fauqahum yauma idzin samaniyatun. Cuma sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi ketika orang-orang merasa tidak berdaya, apapun agamanya, dia tiba-tiba datang seperti ini kepada Tuhan. Cuma sekalian berbahagia. Ini baru rasa tidak berdaya di dunia. Rasa tidak berdaya di dunia ini adalah masih sifatnya sementara. Bagaimana nanti kalau kita sudah di akhirat? Ya. Benar-benar tidak berdaya secara permanen. Kalau di dunia tadi kita lihat tangannya masih bisa diangkat, suaranya masih bisa keluar untuk berdoa, untuk berseru. Tapi nanti pada saat di sisi Allah kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Yauma izin, pada hari itu, tu'raduna, pada saat itu dihadapkanlah kita ini manusia kepada Allah sebagai pemilik arasy tadi. Karena kita ini kan dalam diri kita ada arasnya dia. Lalu kenapa pada saat kita di dunia arasnya Allah tidak pernah kita kosongkan? Tidak pernah kita bersihkan maksudnya. Seperti pembahasan kita kemarin, kata-katanya Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selama ada sesuatu di sana kita zalim. Sementara itu ternyata adalah arasnya Allah. Kenapa kita tidak kosongkan? Kenapa kita bersikap zalim pada diri kita sendiri? Maka pada saat itu baru kita menyadari, yauma idzin tu'raduna la takhfa, tidak ada lagi yang tersembunyi. Rahasia hati kita ternyata baru kita ketahui, ternyata kita manusia makhluk yang luar biasa. Ketika tidak ada tersembunyi lagi, manusia itu adalah luar biasa. Kenapa? Jiwanya, dirinya adalah arasy Allah SWT dengan kata-kata fitrat Allah allati fatara nas 'alaiha. La takhfa minkum khafid. Tidak ada lagi yang tersembunyi pada saat itu. Semuanya keluar, semuanya kelihatan. Ya. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Semuanya nampak dengan jelas.
Maka Allah SWT kepada kita supaya jangan sampai kita percaya setelah kejadiannya, setelah nanti akhirat kan sudah terlambat. Maka Allah mengirim kepada kita kitab suci. Maka siapa yang membaca kitab sucinya dengan tangan kanannya, ini bisa bermakna bahwa di akhirat dia punya catatan, tapi catatan itu adalah refleksi daripada di dunia mereka membaca kitab suci. Maka Allah katakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka siapa yang adapun orang yang utia diberikan. Adapun orang yang diberikan kitabahu, ini kitabnya, biyaminihi, dari sebelah kanannya. Ingat jelas sekali kata kitabah di sini bisa diartikan buku catatannya. Tapi bisa juga bermakna apa? Orang ini di akhirat memperlakukan kitab sucinya dengan mulia, seperti kita di mana-mana di dunia kalau memuliakan sesuatu kan dengan tangan kanan. Itu kanan simbol kebaikan, kiri simbol keburukan. Kita sudah bahas dalam surat Al-Waqiah. Nah, jadi fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang membaca kitab sucinya dari sebelah kanannya, ya. Utiya kitabahu biyaminihi. Kitabah di sini bisa bermakna kitab catatan amal, tetapi kalau diartikan kitab catatan amal itu apakah benar secara fisik seperti itu nanti di akhirat? Lebih baik di dunia, karena di dunia ini hanya dalam bentuk chips, dalam bentuk cloud, kita bisa tahu. Masa di akhirat dikasih lagi kitab dengan tangan kanan? Dengan demikian, ini hanya simbolik saja. Menunjukkan bahwa siapa yang di dunia ini memperlakukan kitab sucinya dengan semulia-mulianya, biyamini, dengan tangan kanannya, ingat orang yang menjadi pelindung seseorang disebut dengan tangan kanannya. Tangan kanannya raja, kamu gitu. Tangan kanannya presiden, tangan kanannya prime minister. Jadi tangan kanannya. Ya. Nah, siapa yang memperlakukan kitab sucinya di dunia, yaitu Al-Quran bagi orang Islam, biyamini, dengan tangan kanannya, maka mereka itu fayaquluha umukra'u kitabiyah. Maka yaquluh, dia berkata. Maka kemudian berkata ha umukra'u kitabiyah. Ini berkata tadi malaikat. Ya, marilah. Ya. Ikra'u, bacalah. Kitabiyah, kitab tersebut. Kitabiyah. Jadi ingat saya kata-kata kitab, buku kitabiyah, sifat kitab. Ya. Jadi fayaquluha umukra'u kitabiyah. Jadi yang bisa membaca kitab sucinya dengan benar, yang mengambil dengan tangan kanan. Ini ingat jelas sekali, tangan kanan. Maka ini berkaitan dengan apa sih sebetulnya? Nah, ingat kitab suci. Kitab suci itu punya pasangannya. Mari kita lihat dulu di sini. Kita lihat dulu. Surat 17. Ayatnya 71-72. Ya. Ini sebetulnya semuanya di atas ini tadi anak cucu Adam mulia, kita mulai dari 70 dulu ya. Nih, 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, Bani Adam. Wa hamalnahum, kami angkut mereka, ingat tadi di atas itu. Umilat. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka, maksudnya kami mudahkan mobilitinya di darat ataupun di lautan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan rezeki kepada mereka dari yang suci-suci. Rezeki apa? Rezeki pengetahuan langit. Ya, jadi ingat, rezeki yang dimaksud di sini terutama pengetahuan. Karena hanya manusia yang bisa melipat gandakan dan mengeksponensialisasi pengetahuannya. Ya. Jadi wa razaqnahum minat thayyibati. Wa faddalnahum, dan kami muliakan mereka ala kasirin, terhadap makhluk-makhluk yang lain. Mimman khalaqna tafdila, dari makhluk-makhluk yang kami ciptakan dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Yauma, maka konsekuensi dari ini, yauma, pada hari itu nantinya. Nada'u
kami memanggil kulla unasin, setiap manusia, setiap golongan manusia, bi imamim, dengan imam-imam mereka. Jadi yauma, pada saat itu nadau, kami panggil kulla unasin, setiap golongan manusia, bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Ingat, dengan imam mereka. Faman utiya kitabahu, maka siapa yang utiya kitabahu biyamini, perhatikan jemaah sekalian, ulang tadi. Faman utiya kitabahu biyamini, sama tadi sini. Ya. Ini kita lihat. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, misalnya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, sama di sini. Ya. Faman utiya kitabahu biyamini, faulaika, maka mereka itulah yaqra'una kitabahum. Mereka itulah orang yang selalu membaca kitab sucinya, mengerti bahwa ternyata kitab suci itu punya pasangannya, dan kitab suci yang tertulis merupakan penuntun untuk sampai kepada pasangan kitab suci yang sesungguhnya. Faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila, dan mereka tidak terzalim bisa sedikit apapun juga. Kenapa? Karena dia bersama dengan orang adil. Dia bersama dengan imamnya yang benar. Ingat, bi imami berarti ada imam-imamnya masing-masing, ada yang salah, ada yang benar. Dan inilah yang dimaksud juga dengan ini. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dan menunjukkan yang bersangkutan itu menunjukkan seperti tadi permulaannya di sini ayat 70, yaitu walaqad karramna bani Adam. Kami memuliakan anak cucu Adam. Bagaimana caranya? Dengan membaca kitabnya dari sebelah kanan. Ya. Dia membacanya dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran mengajarkan kita keadilan. Jadi Al-Quran adalah konsep keadilan. Pasangan Al-Quran adalah penegak keadilan. Jadi Al-Quran sebagai tulisan itu mengajarkan kepada kita konsep daripada keadilan, sedangkan pasangan Al-Quran adalah penegak keadilan. Jadi penegak keadilan. Jadi apa namanya? Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti di gambar kita ini. Inni zanantu, sungguhnya aku yakin. Jadi ini adalah orang yang beriman. Sungguhnya aku yakin. Zanantu yakin, menyangka. Ani sungguhnya aku. Mulakin, pasti akan berjumpa. Berjumpa dengan apa? Dengan hakikat dunia sesungguhnya. Hakikat kehidupan sesungguhnya, yaitu al-haqqah. Mulakin itu berjumpa. Ya, mulakin. Dan di sana adalah hisabiyah. Kita akan diperhitungkan secara objektif, rasional, hisabiyah. Jadi ini zanantu anni mulakin hisabiyah. Saya yakin bahwa saya pasti akan berjumpa dengan Tuhan yang akan berikan hisab, perhitungan yang secara adil kepadaku, hisabiyah. Kita ingin Bapak sekalian melingkari ini kata dan zanantu dan ini. Ya. Nah, karena ini dibicarakan di dalam kaitannya dengan sholat. Mari kita lihat lagi di sini. Ya. Lihat surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kita bicarakan tadi. Ini ya. Ayatnya 45-46. 45-46. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah. Isti'analah. Minta pertolonganlah kepada Allah bis sabri, melalui sabar, wassalah, dan salat. Jadi wasta'inu bis sabri wassalah. Wa innaha, karena sesungguhnya salat yang disifati oleh sabar itu lakabiratun, benar-benar berat. Salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban gampang. Tapi salat yang dijiwai oleh kesabaran, ingat, kalau batinnya salat itu apa? Sabar. Zahirnya sabar, salat. Ulangi lagi, Mas. Kenapa disebutkan begini? Karena batinnya salat itu adalah sabar. Sedangkan zahirnya sabar adalah salat. Jadi orang yang salat sejatinya adalah sabar. Dan orang yang sabar sejatinya salat. Kenapa?
Ini adalah seperti hubungan badan dengan jiwa. Ini adalah jiwa raga dan jiwanya. Raganya adalah salatnya, jiwanya adalah sabarnya. Batinnya salat adalah sabar, dan zahirnya sabar adalah salat. Makanya mengkombinasikan dua ini secara sempurna, la kabiratun, benar-benar berat. Illa kecuali alal khasyin, orang yang khusyuk. Illa kecuali khasyin, hatinya khusyuk, hatinya menyatu, hatinya tidak ada dikotomi, hatinya tidak ada gap antara zahir dan batin, antara jasmani dan rohani. Tidak ada gap, itu sudah khasyin. Siapakah mereka itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yazunnuna. Perhatikan tadi di sini. Ya. Nih, zanantu ini dari kata zanna yazunnu. Ya. Jadi alladzina yazunnuna annahum, sesungguhnya mereka itu mulaku. Jadi kita lihat juga sekalian di sini ya. Ya, supaya kita bisa coret-coret. Ya. Nah, kita lihat di sini ada, ya ini ada yazunnu. Dan di sini satu lagi ada mulaku. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Di sini dikatakan ini zanantu tadi ya. Zanantu mulaqin, sama tadi. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Jadi inilah ciri-ciri orang yang tadi kita sebut dengan sabar dan salatnya satu dalam dirinya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dan mereka yakin bahwa mereka kepada Allah rajiun, kembali. Ini sama dengan di sini. Hisabiah. Hisabiah itu adalah kita kembali ke sana dengan perhitungan yang tepat. Inni zanantu anni mulaqin hisabiah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah saya kira ayat-ayat Al-Quran yang begitu indahnya kalau kita coba mengikutinya secara sama, kita bisa kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Itu benar-benar Al-Quran adalah sesuatu yang sangat-sangat indah, menakjubkan, dan boleh dikatakan kita tidak menemukan sumber pengetahuan sebaik dan sesempurna ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ini adalah benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada cacat, ada keliru, ada kehilafan, baik cacatnya penalarannya, kata-katanya, pilihan-pilihan katanya atau diksinya, maka Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita masuk pada sesi pertanyaan bagi ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dengan Devi mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Wi. Ya, ini kan aku juga dapat ini ya, maksudnya buku dari Mbak Sefri, koleksi amalan mustajab. Ini kan aku baca mengenai ininya ya, apa bahasa Indonesianya Yasin. Nah, terus di ayat ketiganya adalah sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul. Itu maksudnya siapa? Maksudnya apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad juga sebagai rasul? Maksudnya kan Nabi Muhammad adalah rasul yang apa ya, menuju kesempurnaan. Apakah kita juga sebagai hambanya juga kita merupakan rasul dari sang pemimpin kita itu, atau bagaimana gitu? Terima kasih. Baik, makasih banyak. Jadi yang dimaksud dengan inna kalaminal mursalin di situ adalah Nabi Muhammad kita. Itu adalah di awal surat Yasin adanya itu. Ya, ini ada di sini, kita keluar sini nih ya. Jadi kita buka di sini surat 36, surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, jadi innaka, sungguhnya engkau Muhammad, la benar-benar min, termasuk dari golongan, dari kalangan al-mursalin. Jadi innaka laminal mursalin. Jadi kaknya di sini adalah Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Itu Yasin. Ini. Yasin Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Kan ini. Yasin Nabi Muhammad, ini semua ulama sepakat Yasin itu Nabi Muhammad. Makanya kalau kita menyanyi dengan berselawat-selawat, Yasin Rasulullah itu kan, Yasin Taha Rasulullah. Nah, Yasin dia adalah Al-Quran Al-Hakim, pasangannya nih. Yasin adalah Nabi Muhammad, ini adalah Al-Quran Al-Hakim. Jadi Yasin atau Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berbicara, Al-Quran adalah Nabi Muhammad yang diam.
Oh, Ya, berarti jadi kita Muhammad juga itu Al-Quran. ya Ya. berarti kita sebagai umatnya kan seperti Nabi Muhammad yang sempurna gitu ya. Berarti kita setiap hari, kita setiap waktu detik demi detik kita harus menuju kesempurnaan yang Nabi Muhammad memang contohkan gitu ya mungkin ya. Betul sekali, itu dari sebenarnya perjalanan. Makanya di majelis taklim kita ini atau ke majelis tadabbur kita ini berkali-kali mengatakan bahwa agama itu adalah perjalanan, safar. Safar, perjalanan sesuai dengan sair wasuluk, menuju kepada apa? Menuju kepada kesempurnaan. Nah, karena kita ingin menuju kepada kesempurnaan, tentu kita punya model dulu. Kita harus punya role model tentang kesempurnaan. Dan itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Innaka laminal mursalin. Ya. Ala Makanya siratil kalau mustaqim. sekarang kan kayak misalnya safar gitu ya, misalnya perjalanan suci gitu. Orang-orang saat ini aku lihat mereka melihat kayak misalnya umroh, let's say itu kan perjalanan suci, tetapi mereka itu kebanyakan saya lihat orang-orang itu pengen kayak jalan-jalan aja gitu, posting-posting, misalnya jalan-jalan yang ya rekreasi gitu. Padahal kan intinya kita berziarah gitu, maksudnya kita melihat apa namanya kisah Rasulullah dan sebagainya. Yang saya lihat kok sekarang jadi mindsetnya orang tuh berubah, jadi gue udah kesini, terus udah ke umroh, terus Dubai dan sebagainya. Saya lihat tuh kok kayak gini, jadi Mekah pun jadi banjir dan sebagainya. Maksudnya fenomena yang saya lihat seperti ini. Dan saya kedua juga minta agar saya kan saya mau studi juga di Australia, kan bukan hanya jalan-jalan holiday tapi melainkan studi, karena ini dari Departemen Foreign Affairs and Trade. Jadi saya mohon didoakan agar semuanya lancar. Amin. Baik, terima kasih banyak, Mas. Jadi saya kira benar, tidak sedikit, walaupun tentu tidak semuanya, tidak sedikit orang-orang yang pergi berziarah, berhaji, sebetulnya banyak yang hanya ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi juga, seperti tadi jalan-jalan. Cuma supaya jalan-jalannya tidak merasa bersalah, jalan-jalannya merasa dapat pahala, dia pergi berhaji dan umroh. Ya, tentu bagus-bagus saja, tetapi tidak akan sampai kepada hakikat. Ya. Karena kalau kita haji dan umroh itu sebetulnya justru meniadakan diri kita, melucuti seluruh simbol-simbol keakuan kita yang melekat pada diri kita. Keakuan itu kan melekat di luar, baju, pakaian, gelar-gelar akademik, dan sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah, mohon maaf, banyak orang pergi berhaji justru pengen mendapatkan pengakuan-pengakuan. Ya, terutama di kampung kami itu di daerah timur sana, tentu tidak semua juga. Ada orang pergi berhaji supaya nanti pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Kalau ada acara-acara kawinan, dia harus duduk di paling depan. Kalau dia tidak di depan, dia ngambek, dia marah. Seperti itu. Nah, ini kan berarti membesarkan egonya sebetulnya. Jadi dan tidak sedikit, dan biasanya orang-orang seperti ini baru mulai berangkat dari rumahnya sudah apa namanya, sudah selfie. Memang bahasanya haji umroh, tetapi ada ekor-ekor bahasanya itu yang bisa kita baca kalau itu adalah semacam pengakuan, minta atas pengakuan. Oleh sebab itulah pertanyaan Dewi bagus supaya menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Tentu kita tidak menyalahkan. Kenapa? Karena memang agama berjalan. Cuma kita harus melakukan perubahan demi perubahan dari awal sampai menuju kepada kesempurnaan seperti ditanyakan tadi Dewi. Sekaligus juga tentu kita berdoa semoga perjalanannya Dewi ke Australia, urusannya, kuliahnya berjalan dengan lancar dan mendapatkan pengetahuan yang hakikat, al-haqqa juga. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan pengetahuan permukaan, superficial, pengetahuan zahir, tetapi juga pengetahuan batin. Semoga. Ada lagi pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz. Masya Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Saya tadi Ustaz yang ayat dari surah Al-Baqarah, Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Saya sedikit pengen mendalami Ustaz ya, kata as-sabr dan as-salah gitu. Ada yang memahami, dan saya juga pernah mengikuti cukup bagus kajiannya tentang ayat ini, tentang ini. Ada kan beberapa ayat dalam Al-Quran menyambungkan ista'inu bis sabri was salah ini. Nah, yang dimasukkan menurut yang saya mohon mungkin diluruskan atau mungkin diperdalam Ustaz ya.
as-sabar di situ adalah yang dimaksud di situ sungguhnya adalah puasa. Dan sholat di sini adalah yang dimaksud itu adalah sholat malam yang dimaksud. Apa benar seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian berbahagia tentu saja boleh saja. Tapi membatasi di situ tentu tidak tepat. Kenapa? Karena ayat ini bersifat umum, bersifat ijmali namanya. Jadi bersifat ijmali, kita boleh mengartikannya sholat di sini sholat fardu, bisa juga dengan sholat tengah malam, bisa saja. Sabar juga bisa bermakna puasa, karena puasa itu mengajarkan kesabaran. Tetapi ini tertulis secara zahir sabar, dan kita tahu bahwa untuk memahami ayat Al-Quran, kita harus berangkat dari teks, dari yang tertulis. Walaupun tidak berhenti yang tertulis. Bedanya adalah kaum tekstualis ya, ataukah kaum literalis berhenti pada teks. Ya. Sedangkan bagi mereka yang mencapai derajat ar-rasikhuna fil ilmi, justru dia masuk melalui teks. Ada juga misalnya beberapa orang yang yang tidak melalui teks, malah bahkan teks hanya sekedar ala kadarnya saja. Selalu menggunakan hanya di balik teks saja. Nah, jadi oleh sebab misalnya memahami misalnya hukuman potong tangan, itu mah maksudnya hanya menghentikan mereka bekerja saja kayak penjara sekarang. Itu adalah berarti tidak menggunakan teksnya, dia langsung ke bawah teks ya. Nah, kita harusnya menggunakan teks. Teks adalah pintu masuk. Ya, seperti mana kita katakan masuklah melalui pintunya. Nah, pintunya itu adalah teks ya. Jadi begitulah juga dengan rumah, kalau kita masuk rumah harus melalui pintunya juga, itu melalui teksnya. Nah, teksnya tertulis ini sabar, dan berarti ini sabar. Persoalan nanti sabar di dalamnya itu ada puasa dan sebagainya, iya. Tetapi sebetulnya puasa itu tidak identik dengan sabar. Kenapa? Karena puasa instrumen untuk belajar sabar, begitu. Jadi puasa belum sampai pada derajat sabar, makanya dikatakan la'allakum tattaqun, gitu. Mudah-mudahan dengan puasa bertakwa. Jadi puasa ini baru merupakan madrasah untuk melahirkan luaran, melahirkan hasil yang bernama sabar. Nah, begitu juga dengan ini adalah tulisannya sholat. Nah, sholat ini adalah berlaku yang wajib ataupun yang sunat. Tidak bisa kita berhentikan hanya pada sholat tengah malam saja. Kecuali kalau memang disampaikan secara spesifik. Ya, berarti ada taksisnya namanya. Yaitu seperti di dalam surat 17. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Itu pasti salat 5 waktu. Baru wa minal laili. Nah, ini pasti masuk nih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, itu baru bisa dipastikan secara spesifik. Jadi ketika dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi, pasti bisa dipastikan itu adalah salat tahajud. Ya, seperti itu. Jadi begitu juga dengan ini. Jadi dengan demikian tentu ini bisa diartikan salat malam, tapi meringkus makna salat hanya pada salat malam di sini tentu kurang begitu berkenan di dalam penafsiran kita di sini. Tapi ala kulli hal tetap setiap pendapat itu akan memperkaya pemahaman kita tentang seluruh realitas. Mungkin saya bisa sedikit, Ustaz. Ya, silakan. Maaf banget, Ustaz ya. Dari konstruksi pemikiran yang orang bangun dengan kata sabar sehingga berkesimpulan bahwa yang dimaksud sabar dan sholat sabar di situ adalah mungkin ini riyadhah untuk sampai kepada kesabaran itu mungkin lewat puasa. Karena ini sangat berat, untuk menjadi orang sabar itu sangat berat. Tidak gampang gitu loh. Makanya butuh mungkin riyadah seperti itu, Ustaz. Kemudian yang kedua, soal sholat ini yang saya mencoba mengungkap konstruksi dari orang yang mengatakan demikian, Ustaz. Misalnya sholat malam itu tidak semua orang mampu melakukan, tidak semua orang mampu bisa bangun sholat malam tuh. Makanya menurut orang yang mengungkapkan ini, as-sabar menggunakan dia ini khusus, Ustaz, menurutnya gitu, karena dia sudah menggunakan al-ma'rifah di sini, sudah jelas gitu loh. Siapa yang dimaksud? Sekalipun misalnya katanya menurut dia ini sabar yang dimaksud di sini adalah tidak dijelaskan sabarnya seperti apa gitu loh. Salatnya seperti apa. Tetapi dengan menggunakan ma'rifah, as-salat, as-sabr, itu jelas yang dimaksud itu adalah
ini. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita hanya mengartikan ma'rifatnya sehingga kemudian salat malam juga, ini hampir semua kata salat dalam Al-Quran berbentuk ma'rifat ya. Seperti misalnya akimis sholata, itu akimis sholata juga. Akimis sholata itu di duluki syams, itu adalah ma'rifat juga, dan itu adalah salat 5 waktu. Dan ada lagi yang lain. Alladzina yuqimuna shalah, itu juga adalah semua ma'rifat. Hampir semua kata salat dalam Al-Quran adalah berbentuk ma'rifat. Ya, jadi seperti itu. Dengan demikian begitu ya kata sabar dalam Al-Quran, kecuali kalau dia biasanya dia posisinya sebagai hal sabran, itu baru biasanya tidak menggunakan ma'rifah. Sabran jamila misalnya, sabran jamila. Dalam keadaan sabar yang indah, itu baru sabran jamila, tidak pakai alif. Tapi selain daripada itu, rata-rata menggunakan alif. Tetapi ala kulihat tadi, kita hormati semua pendapat-pendapat yang kita kemudian masalahkan ketika diringkus hanya berhenti di situ. Bahwa ketika kita bicara tentang sahabat, tentu di dalamnya ada unsur-unsur puasa, karena puasa membuat orang menahan diri, sedangkan sabar itu adalah kemampuan untuk mengekang, mengontrol hawa nafsu. Begitu ya dengan kata salat, kalau di dalamnya juga ada salat malam, tentu saja kata salat di situ ada yang fardu, ada yang maktubah, dan ada yang gairu maktubah atau gairu mahda misalnya. Ya ada maaf, ada salat yang tidak maktubah, yang tidak fardu, seperti yang salat 5 waktu yang kita kenal dan seterusnya. Ada lagi yang lain Bapak sekarang? Syukran Ustaz, syukran. Ya, silakan Pak Nur ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Azim. Kaitan ayat 15 pada mata alam indrawi, mata alam akal, dan mata batin zaud. Tentunya mata alam zaud sudah berada nampak dengan jelasnya, walaupun belum berlakunya tiupan sangkakala tadi. Sudah berlaku bagi mereka penglihatan kepada ayat 15. Tapi bagi mereka yang berada atau menggunakan atau bergantung pada mata alam indrawi tadi, mereka menunggu-nunggu bila datangnya kiamat tadi. Beri pencerahan kaitannya dengan ayat 1, 2, 3 tadi dalam segi pencerahan batinnya. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, menarik juga ini. Jadi kata-kata fa yauma idzin waqa'atil waqi'atu wan syaqqatis sama'u fa yauma idzin wahi. Jadi artinya apa? Bahwa sebetulnya apabila kita ingin memukasyafahkan, apabila kita ingin mencapai derajat musyahadah, menyaksikan, maka yang harus kita lakukan adalah merelativisir, menisbikan, ya, meniadakan dalam tanda petik, yaitu alam materi ini. Jadi alam materi kita artikan sebagai sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena ciri alam materi adalah bergerak. Contohnya misalnya wan syaqqatis sama, terbelah. Kata terbelah itu kan adalah bergerak dari pusat menuju ke pinggir, itu terbelah. Jadi dari pusat menuju ke pinggir. Jadi alam materi itu adalah bergerak dari sisi Tuhan menuju ke pinggir, semakin jauh, dan artinya memang dia tidak ada. Setiap yang bergerak hakikatnya tidak ada. Nah, ketika kita sudah bisa merelativisir, ketika kita sudah bisa menisbikan, merelatifkan, mengeliminir alam dunia, alam materi, alam rupa, alam ruang waktu, space and time tadi, maka pada saat itu hijab tersingkap. Ketersingkapan itu yang disebut dengan mukasyafah. Begitu tersingkap, yang kita saksikan apa tadi? Arasy Allah. Jadi secara rohani ini harusnya kita sudah miliki sebelum kematian datang kepada kita atau sebelum kiamat yang sungguhnya terjadi. Jadi dengan demikian harusnya trompet sangkakala harusnya setiap saat kita tiupkan. Yang meniupnya siapa? Kita. Karena tadi kita katakan jiwa kita sebetulnya adalah malaikat. Dan kita harus meniupkan trompet itu supaya apa? Supaya jangan sampai yang disebut dengan alam dunia, alam rupa ini membentuk tirai, dinding, tembok penghalang dalam jiwa kita. Terima kasih banyak pertanyaan Pak Nur. Bagus ya. Berikutnya lagi ada?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz merujuk kepada ayat 16 Ustaz. Ya. Ini 16. Ansakatis sama kalimah as-sama itu singular Ustaz. Tapi yang kita faham, yang kita ketahui bahawa Allah selalu menggunakan kalimah samawat, jamak, langit-langit. Jadi kalau kita merujuk pada ayat ini seolah-olah bahawa yang jadi musnah itu hanyalah satu langit saja. Jadi ada langit yang ketujuh dan sebagainya. Bagaimana pencerahannya Ustaz? Baik, terima kasih banyak Pak Saban, ini menarik ya. Sambil kita doakan Pak Saban bisa sembuh ya, karena sepertinya juga pilek. Ya Ustaz, sana demam Ustaz. Ya, semoga sembuh Pak Saban ya. Amin, amin. Nah, jadi jemaah sekalian, ini menarik ya. Dalam Al-Quran itu kata-kata sama itu di dua jenis kata. Satu adalah plural, samawat, dan satunya adalah singular seperti sama. Ya, samaun itu adalah tunggal, singular, sedangkan samawat itu adalah jamak dan biasanya disebut dengan sab'a samawat. Ya. Jadi terkadang disebut sab'a samawat, 7 lapis langit. Nah, langit yang mana yang dimaksud di sini? Tentu langit yang paling dekat. Langit dunia. Yang di langit inilah diturunkan manusia suci. Makanya disebutkan juga kalau dikatakan dengan dihiasi itu selalu bentuk tunggal. Wazayyana sama ad-dunya. Jadi wazayyana sama ad-dunya bimasabiha. Kami hiasi alam dunia yang dekat ini dengan bintang-bintang, dengan manusia suci maksudnya. Nah, dengan demikian apa yang binasa? Hanya yang langit dunia, karena ini materi, yang ruang waktu, yang kita sebut tadi ya space and time, itu disama ini. Ya. Setelah itu dia tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena dia bukan alam materi. Ya. Jadi bukan alam materi. Itu sebetulnya adalah gerakan perjalanan jiwa kita. Jadi yang pertama harus kita dobrak, yang pertama harus kita nisbikan, yang pertama harus kita relatifkan adalah alam sama ini. Kalau kita sudah menghilangkan ini, maka mulailah tersingkap. Mulailah tersingkap. Kita akan mulai perjalanan itu terus-menerus. Jadi tahapan pertama adalah as-sama ini. Makanya jemaah sekalian sebagian, karena as-sama ini harus kita dobrak, harus kita nisbikan, harus kita relatifkan, maka di sini ada di dalam sama yang sifatnya relatif dan nisbi ini, ada sesuatu yang Allah simpan di sini sifatnya tetap, yaitu manusia suci. Maka pada saat kita akan coba mengarungi alam dunia ini, ya kita harus bersama dengan mereka dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Hanya bersama dengan mereka. Nah, bersama dengan mereka, baru kemudian kita coba nisbikan, relatifkan alam dunia yang dekat ini, untuk kemudian bersama dengan Bismillah tadi, nama Allah tadi, kita berjalan menuju kepada Allah, menuju kepada kesempurnaan tersebut. Karena kalau kita tidak bersama mereka, nanti kita akan tersesat. Nanti kita akan menempuh jalan yang salah. Betapa banyak orang yang niat awalnya bagus, yaitu ingin mensucikan jiwanya, ingin memperbaiki hatinya, tetapi dalam perjalanannya, kata para ahli irfan, kena dirompak, sehingga kemudian hanya berhenti menjadi apa? Menjadi dukun misalnya, berhenti menjadi pengobat. Karena tiba-tiba merasakan keluar biasaan tertentu, akhirnya berhenti hanya menjadi mengobati penyakitnya orang. Hanya berhenti ini dan itu saja. Akhirnya kemudian berhenti perjalanannya. Makanya supaya kita perjalanannya terus sampai kepada kesempurnaan seperti ditanyakan Dewi tadi, maka kita harus ada temannya. Temannya itu yang disebut dengan bi dalam perjalanan pertama kita melewati 7 lapis langit, yaitu pada langit pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, pada langit kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada langit ketiga Ar-Rahmanirrahim, pada langit keempat adalah Malik Yaumiddin, pada langit yang kelima adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada langit yang keenam Ihdinas siratal mustaqim, pada langit yang ketujuh Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu adalah wilayah dan baroah. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada satu lagi pertanyaan Ustadz dari Pak Burhan. Masya Allah. Silakan dokter. Ya. Jadi jemaah sekalian dari Pak Burhan.
apa makna di sebalik dari kalimat nama-nama kiamat yang berbeda-beda. Apakah nama-nama kiamat tertentu punya makna yang khusus atau tersendiri? Jawabannya iya, setiap penggunaan nama kiamat dalam Al-Quran itu punya maknanya sebetulnya. Yang punya makna asli, maksudnya aslinya itu sesuai dengan kejadian kiamat, ya seperti misalnya Al-Qari'ah, seperti misalnya Al-Qiyamah, seperti juga dengan Al-Haqqah, itu punya makna-makna. Tetapi ini semuanya juga dimulai daripada diri kita, sesuai dengan pertanyaan Pak Nur tadi. Jadi itu sebetulnya adalah kejadian-kejadian pada diri kita masing-masing. Ya. Jadi pada saat kita misalnya sudah mencapai derajat, tidak ada lagi yang kita saksikan kecuali hakikat. Nah itu al-haq namanya. Jadi ketika perjalanan jiwa kita tadinya, setelah mendobrak pintu alam rupa ini, alam materi ini, alam dunia ini, alam benda ini, maka kemudian kita akan berjalan terus. Nah di puncaknya itu adalah al-haqqah. Tapi ketika baru kita coba melepaskan, ya, baru kita melepaskan melepaskan itu adalah al-waqiah, ya itu kejadian, itu adalah kejadian. Jadi itu adalah baru terjadi suatu peristiwa ketika apa? Ketika kita coba lolos dari jepitan, dari penjara alam dunia ini, dengan mendobrak, dengan meruntuhkan dindingnya, maka kemudian kita masuk. Nah seperti itulah seterusnya. Setiap kita berjalan melewati satu pintu ke pintu, peristiwa-peristiwanya, nama-namanya berbeda-beda. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.